Bolehkah sholat duha berjamaah? Nggak boleh. Ya, jadi sholat berjamaah itu hanya sholat yang Nabi SAW contohkan, seperti sholat tahajud, itu berjamaah. Tapi kalau yang Nabi tidak contohkan berjamaah seperti sholat duha, nggak pernah ada contoh dari Nabi SAW berjamaah, jadi tidak boleh duha berjamaah. Oke, memang beliau benar bahwa yang namanya sholat itu dibagi menjadi dua. Ada kalanya sholat yang disunahkan berjamaah, ada kalanya sholat yang tidak disunahkan untuk berjamaah. Namun begini, ini harus kita luruskan seperti yang didakwakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzabnya. Beliau berkata, kalau ashabuna tatawu sholati darban. Salat sunnah itu memang ada dua macam. Darbun tusanu fi al-jamaah. Satu, ada kalanya salat-salat sunnah yang di situ disunatkan untuk berjamaah, yaitu wa al-id wal kusufu wal istisqa wa kada at-tarawih ala al-asah. Jadi salat-salat sunnah yang di situ disunahkan untuk berjamaah adalah salat id, salat kusuf, salat istisqa dan juga salat rawih. Wa darbun la tusanu lahu al-jamaah. Memang ada salat sunnah yang tidak disunatkan untuk berjamaah. Namun lakin lau fu'ila jama'atan sahha. Andaikan hal-hal yang salat sunnah itu yang tidak disunatkan untuk berjamaah itu dilakukan secara berjamaah, hal tersebut tetap dihukumi sah. Bahwa masih wadali, yaitu salat-salat sunnah yang selain yang telah disebutkan. Sehingga pertama, kesimpulannya, sekalipun tidak ada contoh dari baginda Nabi dan bahkan ini dalam kategori salat yang tidak disunatkan untuk berjamaah, tapi dawuhnya Imam An-Nawawi bukan berarti hal itu tidak boleh untuk dilaksanakan berjamaah. Hukumnya berjamaah dalam salat duha itu tetap dihukumi sah. Bahkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 136 beliau berkata, tubahu al-jama'atu fi nahwil witri wat tasbihi fala karahata fi dzalika wala sawab. Diperbolehkan untuk melaksanakan jamaah di dalam salat witir, salat tasbih ataupun semisalnya dari salat-salat sunnah yang di situ tidak disunatkan berjamaah. Cuma jamaahnya itu tadi dihukumi fala karahata fi dzalika wala sawab. Jamaah yang dilakukan di dalam salat-salat yang di situ tidak disunatkan untuk berjamaah itu tidak mendapatkan hukum makruh, juga tidak mendapatkan pahala. Satu itu. Namun, na'am ing qasada ta'limal musallina wa tahridahu kana lahu sawabun wa ayyu sawabin bin niyyah al hasanah. Hanya saja kalau yang namanya salat duha itu dilaksanakan untuk berjamaah dengan tujuan untuk mendidik, semisal dilakukan salat duha berjamaah itu di sekolah agar mendidik anak-anak biar mereka terbiasa melakukan salat duha, maka hal tersebut mendapatkan sebuah ganjaran, sebuah pahala. Namun dengan catatan hadza ilalam yaktarin bidzalika mahdurun. Namun ini ketika tidak terjadi hal-hal yang diharamkan secara syariat, yaitu apa? Anahwi idain aw iqatil ammah masyru'iyatal jamaah. Dengan catatan jangan sampai menimbulkan sebuah anggapan di masyarakat bahwa memang salat-salat yang seperti ini itu disunahkan untuk berjamaah. Maka kalau seperti itu wa illa fala sawab bal yahrum wa yamna'u minha. Kalau sampai menimbulkan persepsi yang seperti ini, maka nanti justru tidak mendapatkan pahala, bahkan bisa haram. Kesimpulannya berarti satu, bahwa yang namanya salat duha dalam ini terkhusus dan semua salat-salat yang di situ tidak disunatkan untuk berjamaah boleh untuk dilakukan secara berjamaah, namun tidak ada hukum makruh, juga tidak mendapatkan pahala. Bahkan kalau dilakukan dengan tujuan untuk mendidik agar mendorong menumbuhkan rasa semangat untuk melakukan salat duha, misal dilakukan di sekolahan atau di pondok-pondok semisal, maka itu mendapatkan sebuah pahala, namun dengan satu catatan yang berupa jangan sampai menimbulkan persepsi pemahaman di masyarakat bahwa salat duha itu tergolong daripada salat yang disunatkan untuk berjamaah. Kalau sampai menimbulkan persepsi seperti ini, maka hukumnya menjadi haram.